Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para pemirsa dakwah Tamora yang dimuliakan Allah. Jumpa lagi bersama saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber kita, anak muda, jago bahasa Arab. Nah, gitu ya. Iya, sesuai dengan tema kita, urgensi bahasa Arab. Ya, kali ini saya akan berbincang dengan Bang Fahriza Ramadan SPD. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Ya, sehat kan Bang? Sehat Bang. Gimana Bang? Sekarang aktivitasnya apa nih? Untuk sekarang mungkin karena baru sidang gitu kan, baru siap kuliah, jadi masih ngurus-ngurus berkas-berkas untuk wisuda. Oke. Nah, berarti baru ini ya? Iya. Baru bulan Agustus tanggal 21 baru sidang. Masya Siap. Allah. Ya, Alhamdulillah. selamat lah ya. Selamat. Udah selesai jadi mahanya kan. Iya. Iya. Kita nih bicara tentang bahasa Arab nih Bang. Nah, jadi kan kadang kan begini nih. Ya saya lah ya. Mungkin kawan-kawan yang lain juga beranggapan sama kayak saya kan. Kadang kalau dengar bahasa Arab itu ini ya, kalau mau belajarnya tuh sulit kan gitu, susah. Kadang-kadang kalau terus belajar nanti atau waktu proses belajar itu ngantuk gitu kan. Nah, menurut Abang sendiri gimana? Jadi emang belajar bahasa Arab itu Bang deh. Bermacam-macam nih. Pendapat orang kok dengar bahasa Arab ini. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang membosankan. Ya. Ada yang juga malah suka dia belajar bahasa Arab. Nah, Kalau Abang sendiri? kalau saya sendiri mungkin ya suka gitu kan. Tapi orang-orang kalau ya sepengetahuan saya gitu kan, orang-orang yang memang ada yang suka belajar bahasa Arab, ada yang enggak, mungkin karena apa ya, pengalaman mereka gitu. Pengalaman pertama mereka belajar bahasa Arab. Bisa jadi pertama mungkin karena dia nggak bisa baca Quran. Iya. Jadi ketika belajar bahasa Arab juga ya kesulitan tentunya kan. Kemudian kalau dia belajar gitu kan merasa bosan, bisa jadi ketika dia belajar gurunya menggunakan metode yang kurang tepat, gitu kan, terlalu monoton. Jadi tidak menggunakan media-media ataupun metode yang membantu supaya pembelajaran itu menyenangkan. Iya. Jadi Jadi memang gini juga mungkin Abang ya. Kadang misalnya yang belajar itu usianya remaja, tapi gurunya pakai metode orang tua gitu ya. Gitu ya mungkin ya Bang ya. Ya, gitu ya. Jadi kenapa kita itu harus peduli dengan bahasa Arab? Jadi memang pertama sesuai dengan perkataannya Umar bin Khattab ya. Iya. Bahwasanya pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Jadi memang kita kan beragama Islam gitu kan. Tentu tidak bisa terpisah dengan bahasa Arab karena pedoman hidup kita sendiri yaitu Al-Qur'an, Sunnah juga itu semua tertulis bahasa Arab gitu. Bagaimana mungkin kita memahami ataupun mendalami sumber-sumber ataupun pedoman hidup kita tanpa kita mempelajari bahasa Arab tersebut. Begitu juga dengan kitab-kitab ulama, kitab-kitab fikih, kemudian kitab tafsir, kitab-kitab hadis yang tertulis dengan bahasa Arab. Bagaimana kita ingin memahaminya gitu kan tanpa dengan mempelajari ataupun memahami bahasa Arab itu sendiri gitu. Mungkin gitu. Iya. Tapi kan banyak juga kitab-kitab misalnya bukan Al-Qur'an lah ya. Kalau Al-Qur'an memang kan kita harus memahami huruf hijaiyah itu ya untuk ininya kan. Kan pondasi awal kita belajar bahasa Arab itu kan kita harus tahu huruf juga kan gitu kan. Nah, kalau kitab-kitab ulama itulah sekarang ini kan banyak juga sih terjemahannya gitu. Gimana? Nggak ada masalah. Tapi emang kalau misalnya ini kan kayak ustadz-ustadz itu kan mempelajari bahasa Arab lebih bagusnya kan dari kitab bahasa Arab langsung gitu kan. Iya. Apalagi sumber-sumber rujukan kan lebih bagus dari sumber rujukan asli yang bahasa Arab daripada terjemahan. Itu kalau
Kok sumber-sumber juga lebih bagusnya yang berbahasa Arab langsung daripada yang terjemahan. Ya, gitu ya. Nah, kalau Al-Quran sendiri, kalau kita memahami Al-Quran itu dari terjemahnya, gimana itu? Ya mungkin kalau dia memang tidak bisa baca Quran mungkin lah ya kan, jadi memahami Al-Quran dari terjemahnya mungkin bisa saja gitu. Cuman kalau gimana ya, kalau dia memang memperdalam tuh misalnya kayak orang-orang yang ahli tafsir atau apa gitu kan, ya tentu dengan ya harus mempunyai ilmu bahasa Arab gitu. Bagaimana mungkin dia Salah satunya ya. ya nggak bisa pula dari terjemahnya gitu kan, Iya. harus dari ilmu bahasa Arabnya lah gitu kok. Cuman kalau kayak misalnya ada mu'alaf atau orang-orang yang baru masuk Islam gitu kan, dia tentunya harus belajar apa namanya keseharian itu dengan keseharian yang Islami gitu kan, seperti sholat, seperti apa namanya puasa, tentu kan itu semua terdapat dalam Al-Quran itu. Perintah-perintahnya ya. Kalau itu mungkin boleh saja lah dengan menggunakan terjemahan tadi dapat dimaklumi nih. Iya. Tapi kalau untuk apa tadi ya, mendalaminya Ya, kayak yang nggak dianjurkan ya. Harus punya ilmu bahasa Arab ya. Lagi kalau ustadz kan, ustadz kodam itu kan, baiknya ya memang ustadz yang memahami bahasa Arab. Iya, baik. Kalau Bang Rija lah, saya manggilnya Bang Rija ya. Abang lah. Rija atau ini Bang Ramadan atau gimana? Bang Pahari. Bang Pahari lah, Bang Bang Pahari. Pahari ya. Ya, Bang Pahari sendiri kan. Ini kan bisa bahasa Arab itu, bisa apa ya, memahami bahasa Arab itu. Kan bukan dengan tiba-tiba bisa kan gitu, enggak ya. Pasti ada butuh proses lah ada ya. proses gitu. Ada nggak apa ya pengalamannya dari mana mulainya gitu kan, dari umur berapa gitu. Ini sekarang berapa usia? Usia sekarang 22. 22. Tahun ini 22. Belum nikah ya? Belum nikah. Kapan rencana menikah? Mungkin 25 gitu. Iya ya. 25. 22 berarti target 3 tahun lagi ya. Iya, Ya, Masya Allah. Saya doakan. Sekitar segitulah. Ya, saya doakan nanti lancar. Amin. Ya, jodohnya. Ya tadi pengalamannya Ya, gimana? pengalaman. Dari usia berapa, kemudian belajar di mana aja gitu. Jadi- Atau boleh juga sebut guru-guru Oh, yang sama. gurunya gitu. bisa. Iya. Jadi jadi abang ya, Ustaz lah. Jadi bang, saya itu waktu pertama kali belajar itu waktu SMP. Kalau nggak salah SMP. Jadi kelas 1 lah gitu. SMP kelas 1 disuruh ayah gitu kan. Les bahasa Arab di tempat Ustadz Fatih Al-Malawi. Oh ini pesantren, Ya, di pesantren ya. pesantren di Bandar Labuan. Di kampung kita juga ya. Ya, disuruh les di situ. Disitulah awal mula pertama kali saya ikut les bahasa Arab. Langsung jatuh cinta dengan bahasa Arab? Belum. Belum. Waktu pertama kali belajar ya sama ya, namanya ini kan manusia nggak bisa langsung pintar, udah saya ada proses kan. Mengalami kesulitan juga. Iya. Ingat kali saya waktu pertama kali belajar itu menghafal domir, huwa, huma, hum, itu yang dihafal tuh sama arti-artinya. Menghafal itu, kemudian belajar, sempatlah sampai beberapa bulan sampai saya naik SMA nggak salahnya. Karena sama kawan-kawan kan Ustaz, saya abang Ustaz ya abang. Karena sama kawan-kawan belajar semangat, walaupun ya nggak paham-paham kali gitu kan. Iya. Cuman karena ada kawan, kadang kita kalau ada kawan nih makin berlomba-lomba gitu. Karena waktu belajar itu dia gini Ustaz, gini bang, misalnya kita nggak bisa gitu kan, kita disuruh berdiri gitu. Oh iya. Ya ada itu dulu, jadi kita terpacu. Sama Ustaz Fatih Iya. gitu? Waktu itu kami disuruh apa namanya, belajar sorot hari itu kan, di tes satu lah. Misalnya nggak bisa berdiri, jadi rasanya nggak mau kalah lah sama kawan-kawan tadi kan. Jadi supaya nggak berdiri harus betul-betul gitu Iya. belajar gitu. Karena ada kawan-kawan juga jadi bikin semangat. Nah terus setelah dari situ saya pernah juga belajar sama Ustaz Salman. Ustaz Salman Ustaz, di iya. Kota Tanjung Morawa. Di kota ya. Jadi waktu belajar itu Beliau dari luar negeri itu ya? ya dari ini Ustaz, Lebanon apa? Kurang tahu saya. Dari Pakistan. Dari luar itu belajar sama beliau. Nah disitulah kayak mulai baru kayak gini rupanya bahasa Arab gitu ya. Yang awalnya sebelumnya kayak kurang paham gitu kan. Namun belajar lagi lama-lama kayak agak-agak gini rupanya yang ku nggak paham dulu gitu. Awal-awal kita nggak paham kan, tapi belajar Situ lagi. udah jatuh cinta.
Belum lagi. Belum juga. Masih udah, cuman agak suka ya. Apa ya? Udah mulai suka. ketertarikan ya. Ada tantangan-tantangannya. Di sekolah juga kalau belajar bahasa Arab tuh kayak suka lah kan, karena udah pernah les gitu kan, udah mulai suka lah karena ada les bahasa Arab kan, jadi awak lah yang agak-agak tahu gitu kan di antara kawan-kawan. Itulah les sama-sama gitu kan. Sampai akhirnya kuliah, disitulah memutuskan ngambil jurusan bahasa Arab ini tadi, karena memang udah ada sebelumnya, udah ada basic juga kan, dari les sama Ustadz Fatih, kemudian les sama Ustadz Salma gitu kan. Jadi itu kayak memutuskan udah kayaknya ngambil jurusan bahasa Arab aja gitu. Nah waktu di kuliah juga awalnya gimana ya, saya ya gimana maksudnya, insecure lah sama kawan-kawan kan, banyak dari pondok-pondok pesantren, karena awak dari sekolah umum MAN gitu kan. Sementara MAN ya kemarin. Dari MAN. Sementara kawan-kawan dari pesantren gitu kan. Saya waktu kuliah hari itu les lagi, ikut les lagi. Les lagi ya. Asrama 3 bulan. Itu ada juga ustadznya, cuman ustadznya tadi alumni dari jurusan itu. Abang-abang kating lah gitu. Iya. Buka kursus selama 3 bulan. Nah, disitulah saya ikut belajar bahasa Arab lagi. Nah, sampai sekarang inilah akhirnya kayak suka sama bahasa Arab. Jadi ini apa namanya? Bang Fahri sendiri lebih menguasai mana nih? Kan yang saya pahami lah ya, kan beda dia. Bahasa Arab tuh ada yang ini ya, apa namanya, muhadasah ya, yang percakapan. Kemudian kan ada yang belajar ininya, qawaid ya. Qawaid yang gimana? Kayak yang soroknya gitu lah. Oh ya, itu tata bahasa. Kalau bahasa Inggris grammarnya kan gitu kan. Nah itu kalau Bang Fahri sendiri dua-dua menguasai atau gimana nih? Atau yang paling dominannya di muhadasahnya atau gimana? Kalau yang paling dominan saya sendiri di bagian ini tata bahasa, karena dari les dulu lebih belajarnya ke tata bahasa daripada ke muhadasah. Berarti baca kitab bisa ini ya? Insya Allah bisa, sedikit lah, nggak mungkin. Nggak jago-jago gimana kan. Jadi kalau muhadasah itu nggak perlu tata bahasa kira-kira? Perlu juga Pak. Perlu, ya? Karena kan perlu apa namanya, kalau muhadasah itu kan apa namanya kan ada ininya akhir-akhirnya juga kan, huruf apa namanya, harokat di akhir itu. Nah, jadi misalnya kalau kita bicara untuk ini untuk hari perempuan, untuk hari, gitu untuk dua orang itu kan perlu juga kata iya. bahasa tadi gitu. Saling inilah. Iya. Itu apa? Kan ada juga saya pernah dengar tuh ada bahasa Arab fusoh ya, fusoh atau apa namanya? Fusoh. Yang orang Arab asli, dari kalau kita bahasa bakunya lah, kalau kita di Indonesia. Itu yang digunakan di media massa gitu. Ya, cuman kalau sehari-hari amiyah namanya. Amiyah. Ya. Amniyah apa amiyah? Amiyah. Amiyah. Kalau kayak kita kan, woi dari mana kau gitu kan? Itu bahasa-bahasa sehari-hari lah gitu. Ya kan bisa jadi kan. Ini kan saya sering dengar lah nih kan. Misalnya kayak di Saudi sendiri kan, itu kan banyak tuh yang jualan, pedagang-pedagang tuh juga ada dari negara-negara lain kan. Ya kan, misalnya kayak di Madinah, di Mekah itu kan banyak orang-orang dari negara lain. Nah, mereka lancar-lancar bahasa Arabnya, tapi belum tentu bisa baca kitab ya. Ya. Itu karena mereka memahami bahasa apa tadi, amiyah. Amiyah. Karena sering-sering ini aja ya gitu ya. Tapi kok disuruh dikasih kitab baca belum tentu bisa ya. Karena kan banyak juga kan orang-orang yang get itu kan dari Indonesia bisa bahasa Arab, ya tentu belum tentu juga bisa baca kitab. Misalnya dia kerja di sana ya. Ya, gitu. Karena kadang pada itu kan karena terbiasa ya, lingkungan mendukung. Jadi bisa berbahasa Arab. Jadi tadi dari proses itu jatuh cintanya kapan sama bahasa Arab? Jatuh cinta ya kapan? Jatuh cinta sama bahasa Arab maksudnya gitu. Ya tentunya waktu belajar waktu udah kuliah. Ya, waktu udah kuliah. Sebelum masuk kuliah lah udah waktu memutuskan mau jurusan apa gitu kan. Nah, di situ udah kayak cinta lah sama bahasa Arab ini. Sekarang merasa cukup atau butuh ilmu?
butuh kali itu. Butuh lagi ya. Masih butuh Jadi masih terus mau belajar ya. terus mau belajar. Masya Allah. Ada rencana mau keluar negeri belajar? Mungkin kalau luar negeri kayaknya tidak, tapi daerah sini aja lah ya, di Indonesia aja lah. Iya, iya. Ini kan ada nih, saya pernah dengar itu apa kampung bahasa ya? Yang Kampung bahasa, kampung Arab di Jawa. di Jawa ya di. Mari. Nah, ada. Itulah tempat belajar bahasa Arab sebelum ke luar negeri, bisa di situ dulu orang-orang. Jadi memang ya kayak tadi ya, mungkin pemahaman awal itu bahasa Arab tuh memang ini ya, mungkin orang apa ya terlalu sulit ini kan gitu kan. Apalagi kok udah tua baru belajar ya kan. Iya. Oh, yang muda aja kan yang baru belajar udah sulit, apalagi yang dari yang tua gitu kan. Makanya Tapi kan tidak ada kata terlambat untuk belajar. betul. Jadi butuh ini juga ya, butuh gimana biar kita memiliki rasa tadi ya, rasa ketertarikan, jatuh cinta dengan ilmu tadi, dengan bahasa Arab. Karena emang saya juga pernah sih belajar bahasa Arab itu. Ya udah pas siapa sih. Pernah sama. Ada jangan-jangan sama guru kita. Ya saya sama Ustadz Wati pernah, sama Ustadz Salman juga pernah. Jadi ya sampai sekarang belum bisa juga. Mungkin nanti Butuh proses lagi lah. butuh ini juga sih. Kalau ada waktu nanti bisa belajar sama Bang Fahri nanti. Nah. Jadi gini Bang, ini terkait dengan ini ya mungkin ya bahasa Arab itu. Jadi kan kita paham nih bahwa Al-Quran itu kan berbahasa Arab ya, Al-Quran itu. Jadi kenapa ini ya? Kenapa Allah itu menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab? Apakah memang bahasa Arab itu memang salah satu bahasa yang terbaik di dunia atau memang kan gini kan? Biar orang lebih paham secara menyeluruh gitu kan? Kenapa enggak yang mudah aja bahasanya gitu? Atau gimana sih gini? Kenapa Allah itu menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab? Sebenarnya kenapa Allah itu menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab sendiri, sebenarnya itu dikatakan Allah sendiri di dalam Al-Quran gitu kan. Quran surah Yusuf ayat 2 artinya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya Allah menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kemudian juga kan Al-Quran ini diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Iya. Nah, sementara Nabi Muhammad juga gitu kan orang Arab dan kaumnya juga orang-orang Arab. Nah, kemudian dalam Quran surah Ibrahim ayat 4 di situ dikatakannya kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya sendiri agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab, karena Nabi Muhammad sendiri dan kaumnya berbahasa Arab. Ya. Jadi biar mungkin karena kita orang Indonesia jadi sulit ya makanya. Iya. Baik. Nah, jadi gini ya. Tadi kan kata Bang Fahri sendiri kan kalau dengan bahasa Arab itu kita jadi lebih mudah ya, lebih mudah memahami Al-Quran, kemudian kitab-kitab ulama terdahulu kan itu kan. Jadi saya mikirnya gini, jadi kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kemungkinan untuk salah memahami penjelasan di dalam Al-Quran atau penjelasan dari ulama itu ada nggak? Ada. Jadi contohnya seperti ini ya contohnya. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat surah Al-Fatih ayat 10 bunyinya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi fauqa aydihim. Artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, tangan Allah di sini kan kalau ditafsirkan oleh orang-orang awam itu kan bahwasanya Allah berarti punya tangan. Punya tangan kan gitu kan. Ya. Allah punya tangan. Nah, ternyata dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab itu kan tangan Allah itu sering diartikan kekuasaan atau kekuatan. Jadi memang dari sini kan bisa kita tengok tuh kan, yang perlu pentingnya belajar bahasa Arab tadi kan supaya tidak salah menafsirkan Al-Quran tadi. Iya.
Jadi kalau hanya memahami terjemahannya saja, kemudian itu kita telan bulat-bulat, ya bisa salah ini Bisa ya. salah. Tadi ya kan Allah, tangan Allah Tangan gitu kan. Allah dari Kita bayangkan jadinya Allah tuh punya tangan. Ya tangan jadinya kan gitu. Jadi macam makhluk Iya. gitu kan. Iya. Jadi gini juga ya mungkin ya. Karena memang secara tekstual apa tuh namanya tuh? Ada penjelasan-penjelasan apa ya? Secara tekstual seperti ini. Ya hanya begitu saja gitu, tapi sebetulnya maknanya ada lagi gitu ya. Maknanya kayak gitu. Atau ini ya, saya lupa istilah itu, makna tersirat atau tersurat gitu ya. Iya. Misalnya kan kayak begini kan gitu, apa ya? Saya nggak tahu ininya redaksi ayatnya itu kan, janganlah kau membilang gitu ya. Kan ada itu ya kepada kedua orang tuamu gitu. Nah kalau hanya dipahami sekedar teksnya aja, terjemahannya kan, wah ini berarti bilang nya nggak boleh, mukul berarti boleh, nah itu bahaya gitu kan. Tapi butuh ini ya, butuh pemahaman lagi dasarnya. Baik, Bang sambil ini minum Bang. Ini kopinya nih mantap nih, buatan Bang atau apa ya, Uda Jenal. Ya. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita juga akan buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan seputar ini ya, urgensinya bahasa Arab, nanti boleh dikemukakan, ditulis di kolom chatnya. Nanti tim kita akan membacakannya, nanti sama-sama kita sampaikan ke Bang Fahrinya. Gini Bang, bahasa Arab itu bahasanya ahlul surga gitu. Jadi kalau di surga itu pakai bahasa Arab semua gitu. Kayak mana menurut Abang gitu? Kalau itu kalau alam belum di surga. Iya. Jadi gini juga nih. Ini pemahaman saya, mohon dikoreksi kalau salah ya. Jadi kan sejak Rasulullah itu hijrah ke Madinah, kemudian berdirilah sebuah negara, ya kan? Kemudian wafatnya Rasul digantikan dengan Khulafaur Rasyidin, ya gitu, ada para khalifah ya kan, ada Abbasiyah, Umayyah. Ini semua pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Jadi bahasa negara pada saat itu bahasa Arab ya. Bahasa resminya. Bahasa resminya ya gitu ya. Iya. Nah ini berpengaruh nggak dengan suasana negara pada saat itu? Ini kan saya pahami juga nih kan. Saya ada baca sebuah kitab tuh kan. Ini kan di ujung-ujung kepemimpinan Islam itu kan orang-orang Barat itu mulai masuk ya gitu kan, dan bisa bertindak leluasa di negara Islam. Nah salah satu yang menyebabkannya itu karena menyepelekan bahasa Arab. Ya begitu kira-kira. Gimana menurut Bang Rija? Jadi memang kemundurannya gitu kan, kemunduran umat Islam ataupun kekuasaan Islam pada masa itu gitu, salah satunya karena meremehkan bahasa Arab tadi. Karena kan bahasa Arab tadi itu memang tonggaknya umat Islam gitu kan. Karena dengan bahasa Arab umat Islam tadi ya tentunya ketika ada suatu hal yang baru untuk dihukumi kan harus beristihad gitu. Tentunya beristihad itu tentu dengan ilmu-ilmu bahasa Arab juga. Jadi memang kemunduran pada saat itu ya tentunya karena itu meremehkan bahasa Arab, karena Islam dan bahasa Arab ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan ya. Jadi contoh meremehkannya itu gimana kira-kira? Maksudnya gini, apakah misalnya Indonesia Nusantara dulu kan bagian dari ini kan, apakah kesultanan yang di Indonesia nih tidak mau belajar bahasa Arab atau gimana gitu? Karena
karena ini apa namanya udah terpapar oleh pemahaman Asing. Iya. jadi bahasa Arab jadi tidak keren lagi lah bahasanya pada saat itu. Oh, jadi waktu itu keren ya bahasa Arab ya. Karena kan ilmu-ilmu ataupun pengetahuan kan dari bahasa Arab semua, Iya, berbahasa Arab semua gitu kan. Sementara masuk pemahaman asing barat gitu kan, jadi orang-orang mulai meninggalkan Iya. belajar bahasa Arab tadi. Baik, begini Bang, terkait dengan ini ya, menurut Bang Rijal lah, selain buat ibadah, kemudian yang bahasa Arab ini untuk apa lagi gitu? Kalau inilah kalau Anak muda lah gitu. Ya, anak muda sekarang nih lah kan kita nih. Kayak kita nih posisi kita kan di Indonesia kan gitu kan. Yang memang negara kita ini tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kesehari-hariannya kan gitu kan. Nah, selain untuk ibadah, kemudian untuk apa tadi? Apa yang memahami. Nah, untuk keseharian itu khususnya anak muda lah, karena Bang Rija juga masih muda kan gitu kan. Bahasa Arab ini untuk apa kayak gitu? Ya kalau menurut saya gitu memang, jadi selain dari supaya apa tadi ibadah gitu kan, mungkin bisa memanfaatkannya itu jadi ini, jadi apa buat video film pendek berbahasa Arab gitu Oh, kan. tetap untuk edukasi Ya, ya? tetap edukasi. Kemudian bisa juga buat komik berbahasa Arab kan gitu kan. Buat edukasi juga, buat cerita-cerita. Bisa juga jadi content creator mungkin. Dengan bahasa Arab. Content creator berbahasa Arab gitu kan. Tips-tips belajar mudah bahasa Arab. Atau juga bisa memanfaatkannya jadi apa ya? Buat kursus gitu kan. Jadi penerjemah mungkin. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk anak muda. Tentu dengan bahasa Arab tadi gitu kan. Lumayan juga tuh kan buat komik. Iya. Jadi ladang usaha juga lah. Ya, untuk cuan bisa juga. Cuan Ya. juga kan. Ya, jadi ini lagi kan, ini kan kayak nih ya, pemahaman saya kan Indonesia ini kan termasuk kayak apa ya, orang-orangnya gitu kan yang sering apa namanya umroh atau apa ya kan gitu kan. Nah itu kan mungkin butuh guide yang sana kan gitu kan. Ya kalau kita bisa berbahasa Arab kan lebih ini ya. Iya. Misalnya. Ya. Pas lah itu. Iya. Oke. Gimana, Bang? Ada yang bertanya? Belum ada. Enggak. Nah, ini mungkin kita bicara terkait dengan tantangan nih, Bang. Tantangan. Ya kayak saya bilang tadi ya kan, saya udah berkali-kali sih, atau udah lama belajar bahasa Arab, kemudian berkali-kali pindah-pindah, ganti guru kan, sampai gurunya pun mungkin bosan ya kan, nggak bisa-bisa juga. Nah karena memang tadi mungkin ya, kalau menurut saya karena belum jatuh cinta ya, jadi kita tidak memprioritaskan itu. Nah, kalau Bang Fahri sendiri ada nggak trik-trik ya mungkin ya, trik-trik agar lebih mudah gitu belajar bahasa Arab tuh, biar nggak ini ya seribet yang kita bayangkan gitu. Nah, khususnya untuk anak muda aja. Khusus untuk anak muda. Jadi khusus untuk anak muda mungkin bisa menggunakan apa namanya metode-metode yang sesuai dengan hobinya gitu ya. Iya. Pertama mungkin kalau dia hobi nyanyi gitu kan, bisa belajar sambil bernyanyi gitu kan. Oh ya. Ada gimana? Contohnya katabu gitu kan. Atau enggak bikalila ila ala atau enggak bahasa bikalila ila ala minti anzorob hatta Ya, gitu. biar Nyanyi, lebih mudah gitu kan. apa ya menghafalnya ya. Ya kalau sebenarnya nyanyi agak seru dah. Saya pribadi suka kok dengan nyanyi. Kemudian kalau dia memang nggak suka nyanyi gitu kan, mungkin bisa sambil bermain game gitu kan. Main game kartu domino yang berbahasa Arab atau enggak tebak-tebak kata berbahasa Arab gitu. Atau enggak main Mobile Legend bisa. dibuat ininya bahasa Arab gitu ya. Iya, ada tuh kan. Ada di sini. Iya. Tapi lebih mendukung juga ya belajar bersama lah sama kawan-kawan supaya inilah apa namanya
ada kawan diskusi gitu kan, ketika nggak paham banyak kawan. Itu juga belajar dari awal tuh kayak supaya gampang ya belajar kosakata yang digunakan sehari-hari gitu, seperti minum ataupun makan makanan yang berbahasa Arab. Lima kosakata gitu Iya. sehari, mungkin tuh bisa jadi trik supaya menyenangkan lah, nggak menjenuhkan. Ya tuh ini ya, apa namanya tuh istilah bahasa Arab tuh suka apa tuh kata-kata itu apa namanya? Kosakata. Iya, Pak. Mufradat. Mufrodat ya, mufradat. mufrodat ya. Mufradat Yes, bahasa Arab. saya memang pernah sih ini masuk ke rumah kawan kan itu, ke rumah kawan. Dia anaknya masih TK ya, si TK. Jadi setiap apa namanya barang-barang di rumahnya itu dikasih stiker sama dia. Oh, stiker ada bahasa Arabnya. Iya, apa tadi mufrodat Mufrodatnya. ya, biasanya mufrodat. Biar anaknya inget gitu ya. Jadi Mantap juga. TV kan gitu kan misalnya kan dibuat itu apa bahasa TV Arab? zone gitu. TV zone gitu kan, pintu kan, Babun. babun. Pokoknya setiap barang-barang yang di rumahnya itu dikasihnya stiker. Nah, jadi itu cara dia kan atau uslub dia untuk Anaknya tadi bisa. anaknya tadi memahami kosakata bahasa Arab tadi. Ya, jadi dia bilang, Bang ini kalau 1 hari 5 aja dipahaminya kan lumayan nih. Gitu. Anaknya udah ini bisa SMP atau TK. TK? Oh. Masih TK. Berarti udah bisa bahasa Arab juga. Maksudnya udah bisa baca Iqra. Bahasa, udah bisa. Si TK kan udah tahu lah dia kan. Mantap juga gitu kan. Bisa jadi Islam. Ya, untuk anak-anak itu kan. Ya, itu. Selain itu tadi ada lagi nggak untuk inilah? Kalau Bang Rija sendiri lah, Bang Fahri sendiri kan itu kan. Ini kan saya paham juga nih, Bang Fahri ini kan apa ya? Sarjana pendidikan Iya, ya. sarjana pendidikan. Pasti kan ininya ke depannya mungkin ngajar bahasa Ngajar. Arab gitu kan. Berarti kan punya ini ya, apa namanya? bahan ajar gitu kan. Untuk anak-anak itu tadi kan selain apa tadi ya? Game atau Game. ini. Ada lagi nggak yang lain kok menurut Bang Fahri? Yang lebih inilah. Biar nggak ini sih. Nggak jenuh gitu ya. Iya. Sebenarnya ada banyak sih Bang bisa dimanfaatkan untuk guru gitu kan. Kalau baru-baru ini saya pernah terapkan sesuai dengan penelitian tugas akhir saya juga gitu kan. Memanfaatkan media visual. Media visual saya edit gitu kan di Canva. Kemudian jadi apa ditempel-tempel di dinding gitu. Itu media visual kosakata bahasa Arab. Mufradat. Kemudian juga menggunakan ini Bang, kartu domino gitu, kartu as itu dibuat bahasa Arab. Kemudian apa namanya ya? Tebak apa artinya gitu. Misalnya kita buat nih kartu domino bahasa Arabnya gitu kan. Misalnya kita panggil nih, dia pilih tuh yang mana. Tertutup nih, dibuka dia, apa bahasa Arabnya nih. Iya. Nah, dibuka dia gitu. Tuh bisa dimanfaatkan untuk guru-guru gitu kan. Oke. Gitu ya. Banyak lah lagi. Ada bukunya dia supaya Bisa juga nanti peran-peran bahasa Arab gitu. apalah buat edukasi sama kawan-kawan. Ini kan saya nih ada ini nih ngumpulkan anak-anak muda nih kan. Komunitas Majelis Brotherhood nih kan saya. Anak-anak muda rata-rata. Walaupun orang tua tapi dia tetap Ada perasaannya muda. Gaya-gaya anak muda gitu. Jadi bisa juga nanti kita pahamkan sama mereka tentang urgensinya bahasa Arab tadi kan gitu kan. Kemudian bagaimana cara apa ya bisa lebih mudah, terutama tadi mufrodat tadi. Kalau ini sendiri tadi ya apa tadi selain mufrodat? kawaid Tata bahasa itu gimana caranya gitu? Bisa juga Bang pakai apa namanya? Pakai media-media tadi. Bisa juga pakai media bernyanyi. Bisa juga dinyanyikan kayak tanda-tanda isimu itu pakai lagu-lagu gitu. Oh, gitu. Dan pakai media juga bisa. Pokoknya jangan fokus ke buku lah gitu. Kok bisa ada hal-hal yang bikin menarik, bikin menyenangkan. Iya. Jadi tadi bisa lah ya kalau nanti memanfaatkan ilmunya dengan sama kawan-kawan dengan menyampaikan ini di kawan-kawan muda gitu. Kira-kira ada nggak ini apa ya pesan untuk kawan-kawan muda kan biar mereka itu mau
bahasa Arab? pesan gitu. Apa ya? Ya belajar terus lah ya, Belajar terus. karena nggak ada kata terlambat untuk belajar gitu kan, semangat ya, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab tadi gitu kan, belajar Al-Quran karena belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu gitu kan. Kemudian ya itu semua ya balik ke diri kita sendiri gitu kan. Kalau kita mau belajar ya kita harus berusaha juga dari diri kita sendiri, kemauan kita sendiri lah gitu. Jangan nunggu orang yang ngajak gitu kan. Iya. Ya tadi mungkin ini juga ya memunculkan rasa cinta tadi. Iya. Apalagi kita tadi ini ya paham ya bahwa negara yang kuat dan kekhilafahan itu, negara yang kuat itu hancur, runtuh itu gara-gara bahasa Arab kan itu. Ya kan begitu ya. Jadi ya apalagi kita ini kan dengan situasi yang seperti ini kan, kalau meremehkan atau tidak menganggap penting bahasa Arab itu bahaya juga ya. Bahaya. Nah kalau boleh saya ini ya, minta sama Bang Fahri nih, kira-kira ini ya, alasan kenapa anak muda itu harus belajar bahasa Arab? Berapa? Alasan 1 atau 2, 3 alasan gitu. 3 alasan. Kenapa anak muda itu harus belajar bahasa Arab? Yang pertama, karena bahasa Arab itu, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, karena juga ajaran-ajaran Islam ataupun sumber-sumber pendidikan Islam, hukum Islam berbahasa Arab. Iya. Kemudian yang ketiga juga, karena dengan belajar bahasa Arab ini, menguatkan daya pikir kita. Gitu. Sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab juga, belajar bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab ini menguatkan akal. Gitu. Jadi dengan bahasa Arab itu mungkin istilahnya pelajaran yang lain jadi mudah lah. Gitu. Karena belajar bahasa Arab itu atau pedomannya lah, pintu gerbangnya untuk ilmu yang lain. Gitu. Jadi tadi pertama karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Kedua karena pedoman, rujukan atau kitab-kitab lama itu berbahasa Arab kan. Jadi kalau kita ingin memahami pemahaman Islam itu lebih dalam, maka bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab juga adalah pintu dari segala ilmu ya, gitu ya. Jadi dengan kita memahami bahasa Arab, maka daya pikir kita tadi akan meningkat dan kita bisa lebih mudah untuk belajar kitab-kitab lain. Jadi belajar bahasa Arab, memahami kimia kita bisa jadi mudah, ya kan? Memahami fisika kita bisa jadi mudah, gitu ya. Ya memang gitu. Kata Ustaz saya. Oh ya. Kalau Baria sendiri gimana? Memang seperti itu. Seperti itu. Oh berarti ini ya. Kalau orang yang ahli bahasa Arab, Insya Allah ilmu lain. Iya gitu ya. Masya Allah. Berarti Bang Rijani ahli fisika, ahli matematika. Saya waktu pernah magang gitu kan, di sekolah gitu. Iya. Saya jurusan bahasa Arab, jadi saya ngajar fisika gitu. Oh ya? Bisa? Bisa. Karena belum dapat jadwal kan, jadi ngajar fisika dulu jadinya. Ngajar dulu fisika jadinya di sekolah itu. Jadi belajar juga dulu ya. Kira-kira muridnya paham nggak? Paham. Paham ya? Belajar fisika, ngajar fisika dulu hari itu. Bahasa Inggris bisa juga? Kurang ya. Cuman dia bisa kan habis itu ya. Iya. Jadi apa yang ini ya? Kalau kita ingin memahami bahasa itu apa kira-kira modal awalnya itu apa? Modal awal biar kita modal awal yang harus kita pahami gitu. Atau mulai dari mana gitu bahasa Mulai dari mana gitu ya. Pertama sekali mungkin dari ini kan. Huruf-huruf harus dari huruf hijaiyah itu kan. Karena kan bahasa Arab ini agak-agak sama penyebutannya gitu kan. Kayak sya, sa gitu kan. Jadi mungkin alif juga ain. Jadi langkah awal mungkin itu dulu. Apa namanya memahami mahrozatul. Iya, mahrozatul hurufnya diperbaiki dulu. Dikenali dulu lah huruf-huruf bahasa Arab tadi. Bisa juga saya kan. Kenali huruf-hurufnya gitu kan. Kemudian barulah kayak
memahami kosakatanya gitu kan. Minimal kayak tadi yang saya bilang, sehari 5 kosakata gitu kan, dari hal-hal sehari-hari gitu. Kemudian belajar rutin, walaupun sedikit tapi rutin nggak masalah gitu, daripada berjam-jam gitu kan jenuh kita belajar yang lama. Mending sedikit tapi kita rutin ya, insya Allah bisa. Atau ini ya, bukunya tadi ditiduri gini biar masuk gitu enggak? Atau kalau guru saya dulu bilang, dia nanya tuh, kamu udah pernah mimpi pakai bahasa Arab katanya. Udah pernah mimpi pakai bahasa Arab? Belum Ustaz. Nah, kalau belum berarti belum masuk. Jadi Harus mimpi dulu kan? tanda kita itu ini apa namanya? Masuk ilmu bahasa Arab itu ditandai dengan mimpi, dengan bahasa Arab. Bang Fahri pernah mimpi bahasa Arab? Berarti nggak betul itu ya? Nggak betul. Nggak betul lah. Bunga tidur. Tapi mungkin asik juga ya kalau mimpi pakai bahasa Arab ya. Jadi pandai bahasa Arab ya. Pagi langsung dicoba ya, rupanya nggak bisa. Iya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita tetap masih stay tune dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tunggu. Gimana Bang? Udah ada yang belum ada? Bang, belum Bang? Ya, nggak terasa. Berapa menit dah? Ya, apa ini harapan kira-kira? Harapan untuk anak-anak muda ini. Dan biar gini ya, biar semangat gitu, biar semangat untuk belajar bahasa Arab. Ya harapannya ya semoga anak-anak muda tertarik lah sama bahasa Arab tadi kan. Karena kayak diri kita sendiri yang menentukan gitu. Kalau kita mau belajar gitu kan, mau berusaha, tentu ya dimulai dari diri kita sendiri, nggak mungkin dari orang lain. Iya. Ada istilah bahasa Arabnya itu lan yataghayyar ahad illam yabda min nafsi. Artinya? Seseorang tidak akan berubah ya, kecuali jika dimulai dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau berubah gitu kan, mau belajar bahasa Arab sungguh-sungguh, mau mempelajari bahasa Arab, mau memahaminya ya tentu dari diri kita sendiri. Kita awali dengan diri kita sendiri, belajar sungguh-sungguh, ya insya Allah semoga ya ilmu itu masuk ke dalam kepala kita gitu kan. Nanti juga bermanfaat untuk orang lain. Iya. Nah kalau harapan ini kan Bang Rija tadi ya sebetulnya ini juga ya termasuk orang-orang yang aktif di dunia pendidikan juga nanti ke depannya kan bakalan jadi guru. Nah harapan Bang Rija lah, Bang Fahri kan untuk dunia pendidikan kita gitu terkait dengan bahasa Arab apa kira-kira? Harapannya ya semoga di dalam dunia pendidikan gitu kan, pembelajaran bahasa Arab itu ya lebih gini lah, lebih dibikin hal-hal yang menarik gitu. Kemudian untuk apa namanya materi-materinya gitu kan lebih dapat menyenangkan gitu kan mungkin, karena kan memang sekarang itu kok dalam pembelajaran bahasa Arab di buku-buku mungkin kayak MTs negeri gitu kan sedikit ya memasukkan mungkin tata bahasanya, lebih banyak ke muhadasah gitu. Mungkin harapannya kayak lebih banyak dimasukkan kayak lebih ke kawaid itu kan setara lah gitu kan sedikit kali. Kalau saya pernah magang semalam kan, jadi banyak dalam buku itu banyak apa namanya muhadasahnya lebih ya daripada kawaidnya. Mungkin kayak harapannya ya mungkin kita banyak
setara lah sama kalau dengan bahasa. Jadi dengan kurikulum sekarang gitu, memungkinkan nggak itu harapan Bang Rija tadi terrealisasi? Mungkin memungkinkan saja Memungkinkan. kalau emang ada ini kan. Tapi itu memang ya guru juga kan mengajar sesuai dengan kurikulum gitu kan. Jadi kalau kurikulumnya mungkin ada perubahan lagi atau apa ya mungkin bisa. Jadi teringatnya kemarin waktu di MAN itu eh, 1 minggu berapa kali belajar bahasa Arab? Oh, waktu di Man 1 minggu cuma sekali. Itu lah juga bisa. Maksudnya 1 minggu satu satu les, enggak satu les, 2 les, 3 les, 3 les, 3 les. 1 hari itu ya. Ah. Berarti 1 minggu tuh 1 hari Ya, 3 les. 3 les. 3 les berarti 1 les berapa? 45 menit. 3 les 40 atau 45 ya. Nah, ini Berarti bisa juga sih 130. jadi harapan supaya kayak mata pelajaran ditambah gitu kan. Karena kan teman seminggu rata-rata di mana-mana seminggu cuma sekali belajar bahasa. Iya, iya. Sementara pelajaran lain kan seminggu kayak ada 2 kali, 2 les. Gitu. Apalagi sekolah umum ya, Iya, gimana sekolah. begitu kan. Kalau sekolah umum perlu nggak bahasa Arab juga? Kira-kira. Kayak swasta. Iya, enggak lah sekolah umum misalnya kayak Negeri. SMA, SMA Oh, negeri SMA. atau apa gitu. Sebenarnya Bukan sekolah yang orientasinya agama ya, gitu. perlu juga sih. Iya, iya. Biar banyak membutuhkan guru bahasa Arab. Iya, iya sih. Iya juga. Perlu juga. Karena kan iya ibadah mereka gitu kan. Iya, iya. Doa mereka kan pakai Apalagi tadi kan bahasa Arab. kita ini kan bicara tentang urgensinya bahasa Arab, pentingnya bahasa Arab itu ke dalam ini bisa memahami ibadah, kan kitab-kitab ulama, kemudian apalagi tadi kan bahasa Arab itu pintu dan segala ilmu kan itu kan. Jadi kalau kayaknya penting ya. Mungkin nggak ada? Mungkin nggak? Mungkin Nggak kalau dengan sistem pendidikan sekarang gitu, mungkin nggak? sekarang. Berat ya. Berat. Mungkin nanti kalau Bang Rija Jadi jadi apa ya menteri pendidikan menteri agama, menteri pendidikan juga. Beda menteri. bisa ini gitu ya. Masukkan pelajaran bahasa Arab di SMA. Jadi Jadi- banyak peluang berbahasa Arab. Peluang guru bahasa Arab banyak gitu ya. Iya. Kalau seandainya mereka memahami lah kan bahwa bahasa Arab itu pintu dari segala ilmu kan, kayaknya ya dalam sekolah apa ya sekolah-sekolah umum itu kan kayaknya harus juga bahasa Arab gitu ya. Ya begitu ya. Baik. Gimana? Ada lagi? Ya ada. Kenapa kira-kira nggak ada yang bertanya? Apa nggak tertarik ya kan? Padahal kan penting gitu ya bahasa Arab. Sebelumnya udah Iya. sering nyobain nanya. Banyak, adalah nggak banyak juga ada gitu. Iya. Baik, kalau tidak ada yang ini yang bertanya mungkin ini kita cukupkan nih Bang Rija kan. Ya apa kira-kira ini quote untuk ini hari apa nih kira-kira yang mau disampaikan. Sebenarnya yang dibilang tadi sih tadi katanya kayak seseorang tidak akan berubah gitu, kecuali jika dia melihat dirinya sendiri. Iya. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita tadi sudah berbincang-bincang singkat dengan Bang Fahrija Ramadan dengan tema urgensi bahasa Arab. Nah tadi banyak hal yang kita dapat dari beliau dan terkait dengan kenapa kita itu harus belajar atau harus memahami bahasa Arab. Tadi yang pertama memang bahasa Arab itu adalah bahasa ibadah ya gitu kan. Kemudian bahasa Arab juga dapat membuka khasanah keilmuan dengan memahami kitab-kitab para ulama. Kemudian bahasa Arab juga adalah pintu dari segala ilmu. Nah, jadi 3 hal ini sebetulnya sudah cukup bagi kita agar kita itu jatuh cinta dengan bahasa Arab dan mau untuk belajar bahasa Arab. Apalagi kita paham bahwa bahasa Arab itu adalah bahasanya ahlul surga. Baik, mungkin
Demikian saja dari kami, dari tim dakwah Tamora di acara Let's Talk Podcast ini. Insya Allah minggu depan kita akan hadir kembali dengan narasumber yang lain. Ya, semoga apa yang sudah kami bincangkan ini menjadi pencerah dan bermanfaat bagi para pemirsa. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.